Sementara di Indonesia sudah apa? Sudah Lebaran. Hukumnya tetap wajib untuk apa? Tetap wajib untuk? Bukan. Wajib untuk berbuka. Tapi wajib untuk mengqadha satu hari. Karena tidak mungkin dalam bulan Arab ada yang namanya 28 hari. Nah, jadi kita mengikuti bagaimana yang terjadi di satu tempat ini wajib hukumnya ya. Dalam hukum puasa. Dalam hukum yang lainnya juga seperti itu. Ya. Kalau sholat subuh ada satu masjid dia pakai kunut, kita ikut kunut. Ada satu masjid kita diminta untuk jadi imam nggak pakai kunut, ya. Atau Bismillahirrahmanirrahim biasa dibaca disirkan, jangan disirkan. Kalau di Indonesia bisa dijaharkan, maka dijaharkan. Maka ini ada namanya uslub tauhidul ummah. Karena di dalam ini ada namanya tauhidul ummah, ya. Penyatuan umat sehingga apa? Umat itu tidak tercerai-berai karena apa? Perbedaan yang ada. Jadi satu Syawal atau satu Ramadan merujuk di mana keberadaan kita. Itu hukumnya seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Siap. Fidyah. Oke, ini tentang apa? Meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Hukumnya seperti apa? Orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, apabila meninggalkannya secara sengaja, ya, pertama dia berdosa, ya, dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dosanya dosa besar, karena puasa adalah ruknun min arkanil Islam. Puasa ini salah satu rukun Islam. Puasa di bulan suci Ramadan salah satu rukun Islam. Orang yang meninggalkan puasa secara sengaja, maka dia telah berdosa besar. Kemudian dia wajib mengqadhanya. Wajib mengqadhanya. Kapan dia wajib mengqadha? Orang yang meninggalkan puasa secara sengaja, maka mengqadhanya wajibun 'alal faur. Wajib dilakukan. Ini hari Lebaran, maka besok dia harus wajib mengqadha 'alal faur, segera. Semakin dia akhirkan, semakin dia tunda, semakin dia nanti-nantikan, semakin berdosa dia. Ya. Puasa yang ditinggalkan secara sengaja wajib diqadha 'alal faur atau apa? Langsung. Makin diakhirkan, makin dia nanti-nantikan, semakin berdosa. Oke, tapi puasa yang ditinggalkan karena alasan yang syar'i, karena sakit, karena perjalanan, atau karena apa? Karena pekerjaan yang nggak mungkin ditinggalkan. Kalau saya tinggalkan pekerjaan saya ini, saya bisa dipecat. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi Allah tidak akan apa? Tidak akan membebani hambanya yang dia tidak mampu. Ya, maka hukumnya apa?
mengqadanya ala tarakhi. Ala tarakhi ini bukan artinya nanti-nanti. Artinya apa? Enggak wajib diqadha secara apa? Segera. Boleh dia qadha bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah, ya. Yang penting sebelum masuk Ramadan apa? Sebelum masuk Ramadan berikutnya. Sebelum masuk Ramadan berikutnya. Kemudian ada fidyahnya atau tidak? Enggak ada fidyahnya kecuali apa? Dia tinggalkan puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya. Ya. Jadi kalau ada orang meninggalkan puasa, kemudian dia tidak mengqadhanya sampai masuk bulan Ramadan berikutnya, maka pertama dia berdosa karena dikasih kesempatan 1 tahun full sama Allah untuk mengqadha, tapi dia nggak qadha. Dia berdosa. Yang kedua, wajib dia qadha nanti setelah apa? Setelah Ramadan. Yang ketiga, wajib bayar apa namanya? Bayar fidyah. Fidyahnya ini 1 mud, atau kalau dalam ukuran apa? Ukuran berat itu sekitar 650 gram dari makanan pokok di mana dia tinggal, ya. Jadi bukan makanan dia, makanan pokok di mana dia tinggal. Oke. Gimana kalau sampai Ramadan yang satunya lagi dia belum qadha juga? Bayar fidyahnya bagaimana? Ya, dia tinggalkan puasa 1 hari sampai datang Ramadan berikutnya. Ya, ini 1 hari ya, sampai datang Ramadan berikutnya. Kemudian sampai datang Ramadan berikutnya dia belum qadha juga, sampai datang Ramadan berikutnya lagi. Maka fidyahnya double. Ya, bayar fidyahnya dikali berapa? Dikali 2. Kalau sampai datang Ramadan berikutnya lagi masih belum diqadha, apa namanya? Triple. Dan begitu seterusnya, ya. Itu 1 hari. Bagaimana kalau 2 hari, 3 hari? Kalau bagaimana kalau sebulan full? Begitu juga orang-orang yang meninggalkan puasa karena kekhawatiran diri dia akan orang lain. Contohnya seperti apa? Ibu yang menyusui tidak puasa karena khawatir apa? Akan berkurang air susunya, sehingga apa? Akan mengkhawatirkan keadaan anaknya atau bayinya. Atau ibu hamil yang sedang hamil, yang kalau seandainya dia puasa dia khawatir akan apanya? Kandungan yang ada di dalam bayi yang ada dalam kandungannya. Maka selain diwajibkan mengqadha, dia juga sama diwajibkan untuk bayar fidyah. Terus bagaimana kalau seandainya wanita hamil atau wanita menyusui, dia nggak puasa bukan khawatir akan anaknya, bukan khawatir akan kandungannya, tapi khawatir akan dirinya sendiri. Anak insya Allah nggak ada masalah, tapi saya nggak kuat, tapi saya kayaknya lemes nih kalau puasa nggak kuat. Maka hukumnya wajib qadha, tapi tidak wajib apa? Tidak wajib fidyah. Jadi fidyah itu kalau seandainya kita tidak puasa karena apa? Ada maslahat untuk orang lain. Misalnya dokter bedah, dia perlu membedah pasiennya ini belasan jam, berat, nggak mungkin bagi dia untuk apa? Puasa. Kalau dia puasa, dia akan nggak fokus, sehingga operasi bedahnya ini akan mengkhawatirkan, ya, bisa membahayakan pasiennya. Maka dalam keadaan ini, dokter yang seperti ini, maka dia wajib qadha dan wajib apa? Wajib fidyah, karena dia tidak puasanya untuk kemaslahatan orang lain. Wallahu a'lam. Masih ada 3 menit sampai 5:30. Jadi dalam mazhab Syafi'i, ya, puasa ini seperti sholat fardu, ya. Jadi orang ketika melakukan sholat fardu boleh menyertainya dengan apa? Niat sholat apa? Niat sholat sunnah. Kalau kita masuk masjid nih, imam sudah apa? Sudah takbiratul ihram untuk sholat maghrib, atau untuk sholat zuhur, atau untuk sholat fardu yang lainnya. Tapi Pak Ustadz, saya kan belum sholat apa namanya? Sholat tahiyatul masjid. Boleh nggak diniatkan tahiyatul masjid bersamaan dengan sholat fardu? Boleh, dan dapat pahalanya dalam mazhab Syafi'i. Jadi niat apa? Niat sholat maghrib
diikut sertakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Bahkan sekaligus diniatkan untuk sholat sunnah apa? Qabliyatul zuhur atau qabliyah maghrib atau qabliyah yang lainnya. Maka sholat fardu boleh diikut sertakan di dalamnya niat sholat sunnah lebih dari satu dan dapat pahalanya. Tapi dengan syarat kalau apa? Kalau diniatkan. Begitu juga dengan sholat puasa. Begitu juga dengan sholat sunnah yang lainnya. Jadi kalau ada orang masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, ya. Tapi di waktu yang bersamaan dia niatkan sekalian sholat apa? Sholat qabliyah, ya. Maka apa? Dia dapat dua pahala, sholat sunnah tahiyatul masjid dan pahala sholat sunnah qabliyah. Begitu juga dengan puasa, ya. Kalau ada orang puasa qada Ramadan, yang puasa itu bertepatan dengan puasa hari apa? Hari Senin. Dan puasa itu hari Senin bertepatan dengan puasa hari apa misalnya? Hari Arafah. Kalau diniatkan, ya, diikut sertakan puasa qada Ramadannya dengan puasa sunnah hari Senin dan puasa sunnah Arafah, maka dia dapat ketiga-tiganya. Tapi niat utamanya puasa apa? Puasa fardu mengqada Ramadan. Begitu juga puasa Syawal. Niat puasa 6 hari di bulan Syawal. Bertepatan enggak taunya dengan puasa hari Senin dan Kamis. Ya. Bahkan lebih baiknya apa? Kalau orang-orang yang punya hutang nih seperti ibu-ibu nih, mungkin dia apa? Berhalangan haid atau nifas, ya. Niatkan puasa qada Ramadan, ya. Di waktu yang sama niatkan untuk puasa apa? Puasa Syawal. Dan bila bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, diniatkan juga untuk puasa hari Senin dan Kamis, maka dapat ketiga pahalanya. Dia sudah mengqadha puasa Ramadannya, sudah apa? Sudah puasa 6 hari di bulan Syawal, dan puasa apa? Hari Senin dan Kamis. Dan bisa tambah satu lagi kalau puasa apa? Puasa Ayyamul Bid. Subhanallah, Islam ini sangat mempermudah. Orang ini bisa dapat dari satu amalan banyak pahala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Waktunya sudah cukup untuk dapat keberkahan majlis. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.